Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Hairenswa. Dari kelas 11-3, saya berasal dari Madrasah Aliyah Negeri Intan Cendekia Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perjanjian Renville, yang dimana perjanjian Renville sendiri merupakan sebuah perjanjian yang terjadi pasca agresi militer Belanda I yang diselenggarakan dalam rangka meredakan konflik Indonesia-Belanda. Perjanjian Renville terjadi akibat Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer. Belanda berusaha menguasai wilayah Republik Indonesia Serikat. Di sisi lain, Indonesia menganggap bahwa wilayah hasil kesepakatan perjanjian Linggarjati merugikan pihak Indonesia karena menganggap wilayahnya terlalu sempit. Perundingan Renville secara resmi dimulai pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di kapal Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Wijaya-Atmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda. Adapun kronologi terjadinya perjanjian Renville itu, perjanjian Renville tidak terlepas dari agresi militer Belanda I. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia pada 1 Agustus 1947 yang diteruskan Van Mook untuk menghentikan agresi pada 5 Agustus 1947 pada tanggal 25 Agustus 1947. PBB mengusulkan untuk membentuk Komisi 3 Negara yang terdiri dari Belgia sebagai wakil dari Belanda, Australia sebagai wakil Indonesia, dan Amerika Serikat sebagai pihak penengah. Pada tanggal 29 Agustus 1947, Belanda mendeklarasikan garis Van Mook yang nantinya menjadi pemisah antara wilayah Indonesia dan Belanda. Berdasarkan garis Van Mook tersebut, Republik Indonesia mendapat sepertiga dari Pulau Jawa dan sebagian besar Pulau Sumatera. Di sisi lain, Belanda melakukan blokade atas wilayah Indonesia. Melihat adanya klaim wilayah di antara keduanya, perundingan pun dilakukan oleh Indonesia dan Belanda di kapal perang Amerika Serikat USS Renville sebagai tempat netral pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Kapal perang tersebut disandarkan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Delegasi yang hadir dari Indonesia terdiri dari Ketua Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Wakil Mr. Ali Sastroamidjojo dan Agus Salim, anggota Dr. Hlaimena, Mr. Latur Harhari, dan Kolonel TB Simatupang. Delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Wijaya-Atmojo. Setelah menjalani perundingan pada 17 Januari 1948, disepakatilah poin-poin perdamaian yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Renville. Berikut adalah isinya. Pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan segera. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van Mook. Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. Akan diadakan plebiscit atau semacam referendum atau pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS. Dan resolusi Perjanjian Renville itu ada: disepakatinya Perjanjian Renville memberi dampak kepada pihak Indonesia. Perjanjian Renville
menjadi awal penyebab pemberontakan PKI 1948 di Madiun. Daerah-daerah penting penghasil sumber kebutuhan pokok dikuasai Belanda sehingga terjadi kemunduran ekonomi di Indonesia. Perjanjian Renville juga mengakibatkan diharuskannya TNI Divisi Siliwangi di Jawa Barat untuk melakukan long march untuk mundur ke Yogyakarta sebagai ibu kota baru Indonesia. Dampaknya terjadi pemberontakan Kartosuwiryo yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia di Jawa Barat. Perjanjian Renville membuat wilayah Indonesia semakin menyempit akibat adanya garis Van Mook. Hal inilah yang kemudian menyebabkan Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya karena dianggap gagal dalam mempertahankan wilayah Republik Indonesia. Dampak positif dari Perjanjian Renville adalah adanya perhatian internasional kepada Indonesia tentang sepak terjang Belanda. Adapun hasil dari Perjanjian Renville ini adalah pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.